warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan umum dan bentuk usaha tetap. Adapun susunan materinya, yang pertama, pengertian subjek pajak dan objek pajak. Yang kedua, dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, kompensasi kerugian. Yang keempat, PTKP, PKP dan tarif pajak. Yang kelima, perhitungan PPh terutang dan pajak yang bersifat final. Yang keenam, penggabungan atau pemisahan penghasilan. Yang ketujuh, hubungan istimewa. Yang kedelapan, badan usaha tetap atau BUT. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama akan membawakan pengertian dari subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang didirikan di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang menjalankan usaha. Objek pajak adalah tahap pendapatan yang dikenakan pajak atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa. Yang selanjutnya ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP juga digunakan untuk menghitung PPh, salah satunya PPh 21. Perhitungan ini dikenakan bagi pegawai tetap, penerima uang pasangan, tenaga ahli, anggota dewan komisaris perusahaan, dan beberapa jenis pekerjaan lain yang sudah ditentukan memiliki PPh 21 sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah skema ganti rugi yang bisa atau boleh ditetapkan oleh wajib pajak, badan ataupun orang pribadi yang sudah melakukan pembukuan. Apabila berdasarkan SPT tahunan, pajak penghasilan atau ketetapan pajak atau putusan hukum mereka dinyatakan mengalami kerugian fiskal. Peraturan kompensasi kerugian ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang PPh atau Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Namun, sebelum menggunakan fasilitas kompensasi kerugian ini, kita harus mengetahui tentang beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, istilah kerugian yang digunakan di sini bukanlah kerugian komersil, melainkan kerugian fiskal. Yang kedua, kompensasi kerugian ini hanya diperbolehkan selama 5 tahun ke depan secara berturut. Yang ketiga, kompensasi kerugian hanya diperuntukkan wajib pajak, orang pribadi dan badan yang memang melakukan pembukuan. Yang keempat, kerugian yang terjadi di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri. Assalamualaikum teman-teman, saya Ayunisha Fitri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang PTKP, PKP dan tarif pajak. PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, sedangkan PKP yaitu penghasilan kena pajak. Jadi PKP adalah jumlah upah karyawan yang akan dikenakan PPh 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan, biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lainnya. Untuk dapat mengetahui berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, terlebih dahulu harus mengetahui besar PTKP wajib pajak yang bersangkutan. Nah, berikut ini cara untuk mengetahui jumlah PKP atau penghasilan kena pajak. Yang pertama yaitu dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya operasional, selanjutnya menjadi penghasilan neto. Yang kedua, dari penghasilan neto tersebut dikurangi PTKP
hingga akhirnya diperoleh penghasilan kena pajak. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang perhitungan PPh terhutang dan pajak yang bersifat final. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari PPh terhutang dan pajak yang bersifat final. Jadi, pajak penghasilan terhutang adalah pajak terhutang yang dihitung dari hasil perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan pajak final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menghitung PPh badan untuk mengetahui jumlah pajak penghasilan badan terhutang. Cara yang pertama dengan menghitung penghasilan bruto, selanjutnya menghitung penghasilan neto komersial dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan biaya operasional. Dan yang ketiga, menghitung penghasilan neto fiskal dengan cara menambahkan atau menjumlahkan penghasilan neto komersial dengan koreksi fiskal. Selanjutnya, menghitung penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan neto fiskal dikurang dengan kompensasi kerugian. Selanjutnya, menghitung pajak penghasilan badan terhutang. Caranya, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PPh badan. Dan yang keenam, menghitung kredit pajak. Dan yang terakhir, menghitung PPh kurang atau yang lebih dibayar dengan cara mengurangkan PPh terhutang dengan kredit pajak. Sedangkan cara untuk menghitung PPh final adalah dengan menggunakan rumus 0,5% dikali dengan omset dalam sebulan. Nah, contohnya itu misalnya dalam 1 bulan omset penjualan usaha adalah 10 juta. Maka jumlah pajak final terhutangnya atau yang harus dibayar yaitu 0,5% dikali dengan 1 juta dan hasilnya yaitu 50.000. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Sahrin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrin Harahap. Saya akan menjelaskan tentang penggabungan atau pemisahan penghasilan. Pembangunan pajak penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak, dan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan oleh kepala keluarga. Pemisahan penghasilan yaitu suami istri telah hidup terpisah. Apabila suami istri telah hidup terpisah, penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajak penghasilan dilakukan sendiri-sendiri, dikehendaki secara tulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan anak yang belum dewasa. Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu wajib pajak mempunyai pernyataan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada wajib pajak. Kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis turunan lurus atau ke samping 1 derajat. Keempat, wajib pajak memiliki keterikatan kepemilikan atau pernyataan modal dan adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BUT atau bentuk usaha tetap. Pengertian bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek pajak BUT yang pertama dari penghasilan usaha, yang kedua penghasilan kantor pusat, dan yang terakhir penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Selanjutnya, penentuan laba bentuk usaha tetap. Yang pertama dari biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat. Yang kedua, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan. Dan yang ketiga, pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah royalti. Dan yang terakhir, pembayaran sebagaimana tersebut pada butir D yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak. Selanjutnya, perlakuan PPh terhadap penghasilan bentuk usaha tetap atau penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Apabila atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan pasal 26 ayat 4 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Baiklah, kesimpulan bisa kita ambil di sini adalah pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau perusahaan hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.